Mana ini kita dengar terlebih dahulu untuk sambutan dari Kak Kuaran Kanigoro, di mana beliau hari ini tidak bisa bergabung dengan kita melalui Zoom, tapi beliau sudah menyampaikan melalui sambutannya dengan video. Kita dengar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi saya ucapkan untuk kakak-kakak Kamawikus yang ada di Kecamatan Kanigoro. Selamat pagi juga kepada kakak-kakak calon pembina pendamping Lomba Yel Penggalang Hebat 2021. Dan selamat pagi. Apa kabar kakak-kakak panitia yang sedari kemarin saya lihat sudah mulai sibuk dengan persiapannya menjelang perlombaan Yel Penggalang Hebat 2021. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita dapat berkumpul untuk menyimak technical meeting Yel Penggalang Hebat 2021 meskipun secara virtual. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir. Kakak-kakak, sebelumnya perkenalkan nama saya Alik Bahrul Ulu sebagai Kakwaran terpilih Masa Bakti 2021-2024. Kesehariannya saya sebagai seorang fotografer dan juga mengajar di MI Maftahul Ulum Tegalrejo, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro. Apabila kakak-kakak bisa menjumpai saya di jalan, mungkin bisa saling sapa kak ya, agar semakin erat hubungan kita dalam menjalin silaturahmi. Amin. Kakak-kakak pembina pendamping yang saya hormati, hari ini kita masih sama seperti tahun yang lalu, yaitu hidup di tengah wabah COVID-19, di mana segala aktivitas yang kita lakukan terhambat dengan berbagai alasan. Begitu juga dengan yang kita rasakan saat ini, utamanya di dunia pendidikan, banyak sekali hal-hal yang menghambat kita dalam proses belajar mengajar. Saya rasa hal ini cukup membuat kakak-kakak semua dan juga para siswa risau dan merasa jenuh dengan keadaan yang seperti ini. Karena kita melakukannya sudah lebih dari 1 tahun, 1-2 tahun. Oleh karena itu, berawal dari program kerja yang kami rencanakan dan yang disetujui oleh Ibu Korwil dan Bapak PPAI pada waktu itu, sehingga terciptalah keinginan kami untuk mewujudkan Lomba Yel Penggalang Hebat tahun ini. Utamanya, penggalang ini akan diikuti oleh peserta penggalang SD, MI, SMP, MTS, dan juga kami mengajak siswa sekolah luar biasa yang ada di Kecamatan Kanigoro. Hal ini tujuan utamanya adalah agar gugus depan yang ada di Kanigoro menjadi aktif kembali setelah lama vakum karena pandemi ini. Kedepannya kami juga sangat berharap semoga gugus depan yang ada di Ranting Kanigoro ini juga tetap terus berjalan dengan berbagai aktivitasnya, tidak hanya di lomba ini, tetapi di luar nanti. Selesainya acara, gugus depan juga semakin berkembang di gugus depan masing-masing. Selanjutnya kakak-kakak, dalam perlombaan ini kami juga sangat menjunjung nilai sportivitas. Dengan penilaiannya nanti kami akan melibatkan tim yang profesional yang sudah berkecimpung di dalamnya, utamanya di Yel-Yel yang berasal dari luar daerah, yang artinya juri bersifat netral atau tidak memihak sama sekali salah satu gugus depan yang ada di Kecamatan Kanigoro ini. Jadi kita benar-benar mengambil orang yang berasal dari luar daerah supaya dalam penilaian nanti bisa fair, seperti itu kakak ya. Untuk selanjutnya,
Mari kita sukseskan bersama dan kita ikuti perlombaan ini dengan penuh kegembiraan, sukacita, motivasi, dan menjunjung tinggi sportivitas. Dan sebagai penutup, saya ucapkan selamat berlomba, selamat mendengarkan pemaparan technical meeting Lomba Yel Penggalang Hebat 2021. Semoga ketika kita melaksanakannya nanti, semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Jadi akreditasi adalah sambutan dari Kakwaran terpilih periode 2001-2024. Langsung saja untuk selanjutnya itu penyampaian juknis, yaitu kriteria perlombaan, teknisnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Kak Endang. Ada Kak Endang, saya silakan. Selamat pagi kakak-kakak. Suaranya nggak terdengar, Kak. Selamat pagi kakak-kakak, apa kabar? Bisa mendengar suara saya? Suaranya sangat kecil, Kak. Nah. Selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Dengar tapi pelan, Kak. Bisa dengar tapi sangat kecil, Kak, suaranya. Bisa. Berat. Bidang bisa ke sini, Bidang. Bisa ke sini aja. Geser ke sini. Pakai mikrofon tambahan, Kak. Tidak kedengaran suaranya. Munculkan. Santai. Selamat pagi kakak-kakak. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Kak. Oke, baiklah kita mulai pembacaan juknis technical meeting Yel Penggalang Hebat Virtual Kuaran Kanigoro 2021. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 September. Nah, untuk technical meeting dilaksanakan pada hari ini dan pengumpulan video akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 13 sampai 17 WIB di Aula Korwil Pendidikan Kanigoro. Pesertanya ditujukan kepada semua anggota Gerakan Pramuka di Penggalang SD ataupun MI, SLB, dan SMP ataupun MTS di Kecamatan Kanigoro. Nah, untuk ketentuan peserta, yang pertama,
setiap gugus depan SDMI SMP MTS di Kuaran Kanigoro diharapkan mengirimkan peserta minimal 1 regu putra dan 1 regu putri. 1 regu terdiri atas 6 orang pramuka penggalang yang berjenis kelamin sama, dengan membayar fee kegiatan sebesar 60.000 per regu untuk SD, MI, dan SLB, dan 75.000 per regu untuk SMP dan MTS. Peserta sudah dianggap terdaftar jika sudah melunasi biaya pendaftaran, dan uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan lagi. Setelah itu, kakak pembina bisa mengisi dan menyerahkan surat tugas atau mandat budek dan formulir pendaftaran peserta YEL Penggalang Hebat Virtual 2021 dengan mengunjungi laman bit.ly YEL Penggalang Hebat 2021. Nah, selama kegiatan dimohon para peserta menaati tata tertib kegiatan YEL Penggalang Hebat Virtual 2021. Berkas pendaftaran tiap gugus depan terakhir diupload pada technical meeting. Nah, dikarenakan ada perpanjangan, jadi panitia memberikan kesempatan sampai besok hari Sabtu, tanggal 11 September 2021. Dan untuk semua peserta dan pendamping yang terlibat dalam kegiatan ini wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Perlengkapan peserta yaitu meliputi seragam pramuka lengkap, perlengkapan perlombaan, dan mematuhi prokes. Fasilitas peserta yang akan didapatkan yaitu yang pertama ada e-piagam kegiatan untuk peserta berupa soft copy yang nanti akan disampaikan oleh panitia. Yang kedua, piagam kejuaraan. Yang ketiga ada trofi lomba YEL juara 1 sampai dengan 10 untuk regu SD Putra. Trofi juara 1 sampai 10 untuk regu SD Putri. Trofi lomba YEL juara 1 sampai 10 regu Putra MI. Trofi YEL 1 sampai 10 untuk regu Putri MI. Trofi lomba YEL berkebutuhan khusus juara 1 sampai 3 untuk sekolah luar biasa ataupun inklusi. Selanjutnya ada trofi juara 1 sampai 6 untuk regu SMP MTS Putra. Trofi YEL juara 1 sampai 6 regu SMP MTS Putri. Trofi regu tergiat Putra SDMI juara 1 sampai 3, trofi regu tergiat Putri SDMI juara 1 sampai 3. Trofi pangkalan tergiat SMP MTS juara 1 sampai 3. Totalnya kakak-kakak akan memperebutkan kurang lebih 64 trofi tetap. Berarti mekanisme pendaftaran pembayaran dan daftar ulang, yaitu yang pertama bisa dibayarkan ke saya. Yang kemarin ada perubahan ya dari Kak Supriyanto.
sekarang sudah dialihkan ke saya. Yang kedua kepada Kak Elvi Lutfiana, Miftahul Ulum Jatinom. Adapun materi perlombaan yaitu yang pertama ada yel-yel dengan jumlah peserta 6 anak peregu berpakaian seragam pramuka, perlengkapan menyesuaikan kebutuhan peserta dan bertempat di halaman pangkalan. Untuk penilaiannya ada kekompakan, kreativitas, semangat, dan power. Untuk kekompakannya akan mendapatkan poin 40. Kreativitas poinnya 30 dan power sebesar 30 poin. Ketentuan lombanya, waktu penampilan maksimal 5 menit. Waktu dan penilaian dimulai saat terdengar suara atau aba-aba pertama dari peserta dan diakhiri ketika seluruh peserta dibubarkan baik di dalam kafling maupun di luar kafling. Ukuran area kafling 6 meter x 6 meter yang dibatasi dengan rafia. Di setiap sudut diberikan tanda bendera Singapura dan menggunakan kafling jurang. Kafling jurang itu yang dimasukkan di sini adalah kafling yang menempel di tanah ataupun pada lantai yang digunakan untuk take video. Peserta dibebaskan masuk dan keluar kafling dari segala arah kecuali sisi kamera. Peserta diperkenankan memulai yel dari luar atau dalam kafling. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar kafling. Di dalam yel wajib menampilkan jargon sehat ceria, pramuka Kanigoro mantap juara, dan pengucapan dasar Dharma Pramuka. Jadi di situ pengucapan dasar dharmanya mulai dasar dharma pertama sampai dengan dasar dharma ke-10. Isi yel-yel menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung sara. Di dalam penampilan peserta boleh mengenakan atribut tambahan, tetapi atribut tersebut tidak termasuk dalam penilaian. Dan juga peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat musik seperti drum, gitar, kendang, seruling, gong, dan sebagainya. Nah, untuk ketentuan pembuatan dan pengumpulan video. Pembuatan video menggunakan satu kamera saja, bisa DSLR, HP, ataupun alat perekam lainnya. Dengan satu angle yang dipusatkan di tengah agar dapat menjangkau seluruh kafling. Menempatkan nomor urut di bagian depan kafling atau supaya terlihat Halo, kenapa Kak ini Kak? Wifi-nya nge-lag mungkin Kak. Masih ada gangguan Kak?
Suaranya tidak terdengar dengan jelas, Kak. Suaranya tidak terdengar. Suaranya Kak nggak jelas. Suara. Diperbaiki Iya, audionya. masih diperbaiki, Kak. Siap. Ketentuan pembuatan videonya menggunakan satu kamera saja yang dipusatkan di tengah agar menjangkau seluruh kafling, menempatkan nomor urut di bagian depan kafling. Tidak diperbolehkan melakukan editing video berupa audio maupun visual. Pengumpulan video dilakukan secara langsung kepada panitia di Sekretariatan Perlombaan YPH di Aula Korwil Pendidikan Kanigoro. File dikumpulkan dalam format MP4 dengan ukuran maksimal 1 GB. Dengan format pengumpulan file yaitu nomor urut underscore YPH underscore nama regu underscore nama pangkalan. Pengumpulan dilaksanakan pada hari Jumat 24 September 2021 pukul 13 sampai dengan 17 WIB. Jadi jam 1 sampai dengan jam 5 sore kepada kakak-kakak panitia di Aula Korwil Pendidikan Kanigoro. Pengumpulan hanya dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi sebelum atau sesudah jadwal, jadi tidak diterima. Dan diharapkan flash disk yang digunakan untuk pengumpulan video dipastikan bebas dari virus ya Kak. Ketentuan penilaian dan pengurangan. Nah, ketentuannya yaitu yang pertama, peserta kurang dari ketentuan akan dikurangi poinnya sebesar 10 setiap orang atau setiap peserta. Jadi kalau pesertanya kurang ataupun melebihi, itu akan dikurangi 10 poin. Untuk waktu penampilan lebih dari 5 menit juga akan mendapatkan pengurangan poin sebanyak 5. Tidak menampilkan atau memasukkan jargon mengurangi pengurangan poinnya sebanyak 15. Tidak menampilkan ataupun memasukkan pengucapan dasar dharma ke dalam yel, pengurangan poinnya sebesar 15. Menggunakan alat musik tambahan, pengurangan poinnya sebanyak 10. Jika keluar kafling, baik peserta ataupun atribut yang digunakan, setiap kejadiannya akan dikurangi 5 poin. Jika ketahuan melakukan editing video berupa audio maupun visual, akan dilakukan pengurangan poin sebanyak 25. Isi yel mengandung suara atau mengandung sara ataupun bullying akan dikurangi 25 poin. Terlambat pengumpulan video dikurangi 25 poin. Dan jika terdapat nilai yang sama, maka dilihat dari jumlah nilai kekompakan dari Dewan Juri. Penentuan regu tergiat SDMI yaitu penilaian regu tergiat antara regu putra SD dan MI ataupun regu SD putri MI SD jadi 1.
Penilaian ini berdasarkan jumlah like terbanyak dan diambil 3 regu yang memiliki like terbanyak. Like pada video Yel yang diupload secara resmi oleh akun YouTube Kuaran Kanigoro. Jadi, regu tergiat ini sebelumnya akan di-share oleh Kuaran Kanigoro setelah penjurian. Nah, di situ nanti akan diberi tenggang waktu sampai dengan 1 hari sebelum pelantikan Kakuaran. Selama itu, kakak-kakak bisa mencari pendukung sebanyak-banyaknya untuk memberikan like pada video tersebut. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe pada YouTube Kuaran Kanigoro. Dan untuk pangkalan tergiat SDM, pangkalan tergiat SMP MTS ya Kak. Penilaian pangkalan tergiat SMP MTS didasarkan jumlah regu yang dikirimkan oleh masing-masing pangkalan. Jumlah regu yang dikirimkan minimal 5 regu. Trofi kejuaraannya hanya dibagikan jika sudah sesuai dengan ketentuan. Dan pengumuman kejuaraannya akan disampaikan setelah perlombaan dan rekap hasil perlombaan selesai di akun resmi Kuaran Kanigoro. Untuk pembagian trofi dan piagam kejuaraan dilakukan pada saat pelantikan pengurus Kuaran masa bakti 2021 sampai dengan 2024. Demikian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Yel Penggalang Hebat Virtual 2021 ini kami sampaikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kami mohon kakak-kakak pembina dan peserta diharapkan semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih. Tadi untuk penyampaian juknis untuk kegiatan Yel Pramuka Penggalang virtual tahun 2021. Mungkin dari kakak ada yang ingin ditanyakan terkait juknis yang sudah disampaikan oleh Kak Endang tadi. Monggo yang ingin bertanya terkait dengan juknis. Tanyanya di kolom chat atau langsung, Kak? Monggo yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, bukan dari pangkalan mana? Dari pangkalan MI Miftahul Ulum Betinom. Ya. Yang mau saya tanyakan itu tadi kan di TM, di juknis itu tertulis harus rekaman di lapangannya di Pangkalan. Tapi apakah diperbolehkan untuk rekamannya tidak di lapangan Pangkalan, Kak? Dikarenakan lapangan Pangkalan tidak mencukupi untuk persyaratan kafling 6x6. Terima kasih. Ya. Untuk terkait tempat,
ya, itu diperbolehkan tidak di halaman karena mengingat lembaga itu tidak semuanya memiliki halaman yang cukup luas ya. Bisa digunakan di sekitar sekolahan, asal tidak di dalam ruangan ya Kak ya. Bisa mencari tempat yang lebih luas, asalkan tidak di dalam ruangan. Gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak, saya dari SDI Asia Jatinam ingin bertanya. Oke, monggo. Apakah nanti ada ini contoh kaflingnya itu seperti apa? Kan di sini disebutkan menggunakan bendera semapur, menggunakan kafling jurang itu yang seperti apa gitu? Oh, gitu. Ya. Ya, terkait dengan kafling ya. Sebenarnya gini Kak, untuk kafling itu kan bisa menggunakan rafia yang di tanah ya Kak ya. Rafia di tanah. Nah, itu nanti setiap sudut-sudutnya dikasih bendera semapur untuk sebagai tanda bahwa itu adalah batas kafling. Seperti itu. Dan kemudian untuk nomor peserta itu nanti ditaruh di depan kafling ya, di bagian kafling yang sekiranya dibuat agak lebih besar agar nanti tampak oleh kamera. Seperti itu. Bagaimana Kak? Apakah sudah jelas? Untuk nanti masuknya gimana Kak? Kan dimulainya itu di dalam kafling atau dari luar atau bagaimana? Bisa dari dalam kafling, bisa dari luar kafling. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bertanya Kak. Bertanya Kak. Dari ya. PT FDN Dari pangkalan mana? Dari PT FDN Negara 3. Maaf Kak, suaranya bisa diperjelas lagi. Agak kurang keras. Lagi. Izin bertanya Kak. Oh iya. Silahkan. Dari UPT SDN Kanigoro 3. Yang pertama kan itu di TM tadi disebutkan bahwa ukuran kafling itu dibatasi dengan rafia. Seandainya selain rafia itu apakah mengurangi penilaian atau tidak Kak? Terus yang kedua, untuk waktu pemberian like ketika video sudah diupload itu sampai batas waktunya berapa hari? Terima kasih Kak sementara. Terima kasih. Oh iya. Jadi gini, untuk kafling itu bisa menggunakan selain rafia, misalkan menggunakan polis line. Itu diperbolehkan Kak, tidak mengurangi penilaian. Kemudian untuk pemberian like itu nanti bisa dimulai setelah video itu diupload sampai dengan H-1 pelantikan Kakwaran Kanigoro. Seperti itu Kak ya. Ya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon izin bertanya, Kak. Ya, sebentar. Enggak? Dari Zaki Arifah. Gugu tisu Pak Dar. Dari UPT SDN Jatinam 3. Iya, monggo. Terima kasih.
Ini mengenai apa ya, properti mungkin ya. Itu misalnya menggunakan banner gitu apa diperbolehkan, Kak? Seperti yang ada di juknis Kak ya, untuk properti tambahan itu diperbolehkan asalkan itu bukan dari alat alat musik. Jadi seperti banner, seperti alat yang membuat tampilannya lebih baik, itu diperbolehkan, tapi tidak mempengaruhi penilaian dari juri. Oh iya. Terima kasih, Kak. Izin bertanya. Ya, monggo, Ari Izin bertanya. Gogo Budiso, Pak Dor. Ayo. Ini maksudnya. Fahmi, Pak dari Dor. Widya Godeso. Izin bertanya. Ya, monggo. Untuk masalah prokes, Pak Dor. Ya. Apakah tadi kan disebutkan bahwa menggunakan masker di luar kafling. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri ketika di dalam kafling itu apakah harus menggunakan masker atau bagaimana, Pak Dor? Oh ya, baik. Saya jelaskan ya. Untuk prokes itu kan di juknis sudah dijelaskan ya. Peserta memakai protokol kesehatan ketika berada di luar kafling. Jadi ketika di dalam kafling, misalkan kita memakai masker ya, memakai masker kita di luar kafling, kita dalam kafling maskernya taruh di bawah dagu, itu kan berarti boleh. Ya. Itu dipersilakan seperti itu. Berarti ketika melakukan yel-yel boleh tidak menggunakan masker ya? Hanya ya, selama di dalam kafling gitu. Boleh. Berarti maskernya ditaruh di leher gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Dori. Sama. Pak Dor, MI Ronansa, Pak Dor. Ya, MI Ronanska, monggo. Kalau seumpama yel-yel dimulai dari dalam kafling, boleh tidak mematuhi prokes nggih? Nggih.